Oi, Mas. Tawa elek kuaan ae po, Mas. Oke cuy, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan lagi-lagi kita ketemu di Rangkum Film. Langsung aja ya tanpa babi bucrat cerit-cerot, kali ini kita bakalan rangkum alur cerita salah satu film yang oke punya nih cuy. Dan biar ada sedikit suasana baru, film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang berasal dari Korea. Ya, meskipun dirilis udah cukup lama, yaitu tahun 2005, tapi film ini gak kalah menarik dibandingkan dengan drama series yang sekarang lagi booming. Ya, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sad Movie. Film yang bergenre romantik melodrama ini adalah satu-satunya film sedih dan unik yang pernah saya tonton nih cuy. Seperti judulnya, film Sad Movie ini adalah film sedih, cengeng, film mewek, dan film yang pastinya bikin baper sampai bengek. Film ini pun gak nanggung-nanggung cuy. Gak cuma satu cerita sedih, tapi film ini bercerita tentang 4 cerita sedih sekaligus. Mantap jiwa, udah kebayang dong sedihnya kayak gimana? Tapi tenang aja cuy, meskipun bergenre sedih, film ini sama sekali nggak ngebosenin. Alur ceritanya bagus banget, cuman saya agak kesusahan ngapalin nama-nama pemerannya. Susah soalnya kalau orang Korea ya. Maklumlah kalau orang Korea saya tahunya cuma Blackpink, yang personilnya ada Lisa, Cindy, Kung Lao ya kan? Sedikit gambaran cerita agar lebih mudah disimak. Film ini berkisah tentang 4 cerita sedih antara Nonayom dengan putranya Hwi-chan, Sujung dengan kekasihnya Jinwo, Soon gadis bisu dengan pelukis jalanan Sang-gyu, dan cerita Hasuk si pemuda pengangguran dengan kekasihnya Suk-yun. Oke, tanpa babi bucrat cerit-cerot, langsung aja. Bentar. Buat teman-teman kalau sekiranya suara saya kecepatan, kalian bisa ubah speednya ke mode 0,75. Atau bagi kalian yang pengen dengar suara tikus kecepet pintu gerbang benteng Takeshi, bisa diganti ke mode full speed gaspol losdol. Oke, sudah siap, tarik sis. Semongko. Oke, langsung aja. Film ini diawali dengan kisah yang pertama yaitu antara Nonayom dengan anaknya yaitu Hwi-chan. Di adegan awal film ini kita diperlihatkan Nonayom sebagai seorang wanita karir yang begitu sibuk dengan segala urusan duniawinya. Bahkan saking sibuknya, Nonayom ini sampai gak sempat push rank ataupun memantau gimana sekolah anaknya yaitu Hwi-chan yang masih SD. Suatu ketika di tengah kesibukannya mengelola bisnis manisan pare-pare, Nonayom mendapatkan telepon dari guru Kim, yaitu wali kelas Hwi-chan di sekolah. Nonayom pun kemudian diminta datang ke sekolah untuk membicarakan sesuatu tentang anaknya yaitu Hwi-chan. Sesampainya di sekolah, betapa terkejutnya Nonayom mengetahui bahwa Hwi-chan selama ini menulis di buku diarinya tentang semua kekesalannya pada ibunya. Hwi-chan pun menggambar muka ibunya dengan wajah yang jelek sebagai wujud kekecewaannya. Mengetahui hal ini, Nonayom pun merasa sedih karena selama ini jarang memperhatikan putra semata wayangnya. Di lain cerita, kita kemudian dikenalkan kepada sosok kakak beradik yang cantik banget sumpah. Di sini kita dikenalkan kepada Sujung, sang kakak yang bekerja sebagai penyiar berita ahli bahasa isyarat di sebuah stasiun televisi swasta, dan adiknya Suun, seorang gadis bisu yang memiliki luka bakar di wajahnya. Di sini pun akhirnya kita juga mengetahui bahwa Suun sang adik bekerja sebagai badut di sebuah taman hiburan dengan memakai kostum boneka yang selalu menutupi wajahnya. Dan ketika tengah bekerja sebagai badut, Soon yang tidak bisa berbicara ini ternyata diam-diam menyukai seorang pelukis jalanan cuy. Dia adalah Sang-gyu, seorang seniman ganteng yang tiap harinya membuka jasa lukis di taman hiburan tempat di mana Soon bekerja. Secara diam-diam, Soon ternyata mengambil foto si pelukis ganteng dengan handphone jadulnya. Soon pun selalu menunjukkan perhatiannya dengan membantu si pelukis ganteng ketika pensilnya jatuh dan juga mengembalikan lukisannya yang sempat tertinggal ketika hujan turun. Si pelukis ganteng pun dibuat penasaran dengan siapa sosok yang ada di balik boneka ini. Berikutnya kita diperkenalkan kepada Jinwo. Dia adalah Babang Tangfan yang tidak lain adalah kekasih dari Sujung. Meskipun dia bukanlah laki-laki yang romantis, tetapi Sujung sangat mencintai Jinwo. Jinwo pun diceritakan bekerja sebagai pemadam kebakaran nih cuy. Profesi yang sebetulnya sangat dibenci oleh Sujung. Sujung menganggap bahwa profesi kekasihnya tersebut sangatlah berbahaya dan selalu membuat dirinya khawatir. Sujung pun berharap Jinwo bisa segera melamar dan menikahinya. Suatu ketika saat tengah merayakan hari ulang tahun Soon, akhirnya Sujung dan Jinwo pun mengetahui bahwa Soon sedang menyukai pelukis ganteng di taman hiburan tempat adiknya bekerja. Mereka pun tak ragu untuk mendukungnya. Oh ya cuy, perlu kalian tahu ya, ternyata Soon adalah gadis yang diselamatkan oleh Jinwo ketika terjadi kebakaran hebat. Hal itulah yang menyebabkan Soon memiliki bekas luka bakar di bagian wajahnya. Jinwo pun kemudian dekat dengan Sojung sang kakak dan menjalin hubungan asmara dengannya. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke cerita Nonayom dengan putranya Hwi-chan. Saat tengah mengantarkan anaknya berangkat sekolah, terlihat Hwi-chan masih sangat kesal dengan ibunya yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Ditambah lagi, sang ayah yang terlihat sangat kecapean kerja sampai tertidur di kursi depan. Dan parahnya, saking banyaknya pikiran karena masalah pekerjaan, Nonayom yang lagi nyetir hampir saja lupa menurunkan anaknya di pintu gerbang sekolah. Hwi-chan pun terlihat semakin kesal dengan ibunya. Ia pun dengan segera turun dari mobil dan langsung ngibrit masuk ke sekolah dengan wajah cemberut. Dan selepas anaknya turun, Nonayom yang terlihat kurang sehat kemudian melanjutkan perjalanannya nih coy. Namun, apa yang terjadi? Bruak! Mobil Nonayom pun mengalami kecelakaan saudara-saudara. Waduh.
Oke, kita skip dulu. Kita lanjut ke kisah berikutnya. Di sini kemudian kita diperkenalkan kepada sosok Hasuk, seorang pemuda pengangguran yang memiliki kekasih bernama Sukyun, seorang kasir supermarket. Hubungan mereka diceritakan sedang mengalami masalah nih cuy. Diceritakan juga di sini Hasuk tidak ingin berpisah dengan Sukyun kekasihnya. Namun, Sukyun yang sudah bersabar selama 3 tahun pun akhirnya memutuskan untuk menyerah dan meminta Hasuk untuk mencari perempuan yang lebih baik dari dirinya. Di tengah ramainya supermarket, Sukyun pun memutuskan hubungannya dengan Hasuk, si pemuda pengangguran. Kasihan. Berikutnya, kita kembali diperlihatkan pada kisah lucu Suun, si gadis bisu, yang naksir sama pelukis ganteng bernama Sanggyu. Terlihat di sini Suun terus menunjukkan perhatiannya kepada Sanggyu dari balik kostum bonekanya. Sanggyu pun semakin penasaran dengan Suun yang terus diam tak menjawab pertanyaannya. Sanggyu pun mencoba membalas budi dengan mencoba melukis wajah Suun. Suun yang mungkin tidak mau wajahnya yang cacat karena luka bakar terlihat, kemudian meminta Sanggyu untuk melukisnya lengkap dengan kostum bonekanya. Meski sempat mengira sosok di balik boneka adalah seorang laki-laki, Sanggyu pun akhirnya yakin bahwa Suun adalah seorang perempuan setelah melihat secara langsung tali kutangnya. Sanggyu si pelukis ganteng pun melukis Suun dengan kostum bonekanya. Dan setelah selesai dilukis, saking senengnya, Suun pun langsung memeluk Sanggyu. Suun pun terlihat sangat menyukai perannya sebagai boneka. Berikutnya kita kembali ke kisah cinta Sujung dan Jinwo. Di sini diperlihatkan Sujung sangat senang ketika Jinwo mengirimkan pesan bahwa ia ingin mengajaknya makan malam di sebuah restoran terkenal bernama Skylong. Sujung sangat senang karena dia berpikir Jinwo akan melamarnya malam ini juga. Di sisi yang lain kita juga diperlihatkan bahwa Jinwo ternyata sudah menyiapkan sebuah cincin untuk kekasihnya Sujung. Cincin ini akan menjadi bukti keseriusan Jinwo untuk segera melamar sang pujaan hati. Namun sayang seribu sayang, ketika tengah memainkan cincinnya, tiba-tiba pasukan pemadam kebakaran yang akan bertugas menabrak Jinwo sehingga cincinnya jatuh dan mencelat. Jinwo pun dengan buru-buru segera mencari di mana cincinnya terjatuh. Singkat cerita, Sujung yang tengah berdebar-debar menunggu sang kekasih melamarnya pun terlihat sudah duduk manis di meja makan. Lama dia menunggu, tiba-tiba terdengar bunyi alarm kebakaran di restoran tersebut. Ketika seluruh tamu panik dan berhamburan keluar ruangan, tiba-tiba Sujung mendapatkan sebuah pesan dari Jinwo yang bertuliskan, "Jangan kemana-mana." Sujung yang mempercaya pesan Jinwo pun kemudian memutuskan untuk tinggal dan menunggu kekasihnya datang. Mulai dari sini, Sujung mulai mencium sebuah kesengajaan nih cuy. Bisa jadi Jinwo dengan sengaja sudah bekerja sama dengan pihak restoran untuk menyalakan alarm agar tamu yang lain keluar dan yang tersisa di ruangan tersebut adalah dirinya dan kekasihnya. Dengan begitu, momen melamar pun akan terkesan sangat-sangat romantis. Widih. Pucuk dicinta pemadam kebakaran pun tiba. Akhirnya, seorang laki-laki gagah mengenakan seragam pemadam kebakaran lengkap datang nih cuy. Bakalan romantis banget nih kalau Jinwo melamar Sujung sambil memakai seragam dinas lengkap. Dengan tersipu malu, Sujung pun mulai menunggu apa yang akan diucapkan oleh sang kekasih yang kini ada di sampingnya. Hingga akhirnya, kekok, ternyata mas-mas yang datang adalah pemadam kebakaran betulan cuy. Bukan Jinwo sang kekasih kampret. Jadi, alarm yang tadi berbunyi adalah alarm betulan nih cuy. Alhasil, Sujung pun dibuat malu dengan ulah dari kekasihnya tersebut. Dengan perasaan malu setengah mampus, setelah dimarahin sama pemadam kebakaran karena sudah menghiraukan alarm, Sujung pun ngibrit keluar dari restoran. Hingga akhirnya ketika berjalan keluar, Sujung yang kesal pun bertemu dengan Jinwo sang kekasih yang tidak tahu apa-apa. Kampret tenan nih si Jinwo. Oke, kita kembali ke kisah Nonayom dengan putranya Hwi-chan. Di sini diperlihatkan meskipun Hwi-chan sangat membenci ibunya, ternyata dia masih peduli dengan keadaan ibunya yang tengah sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit pasca kecelakaan. Di sini Nonayom pun meminta maaf kepada putranya dan berjanji akan menjadi ibu yang lebih baik dengan selalu menemani Hwi-chan setelah dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Nonayom pun meminta Hwi-chan berjanji untuk selalu menunjukkan buku diarinya setiap kali dia mengunjunginya di rumah sakit. Dengan perasaan senang bahwa ibunya mau berubah, Hwi-chan pun menuruti permintaan ibunya. Hari demi hari pun Hwi-chan selalu mengunjungi ibunya di rumah sakit sepulang sekolah, tentunya dengan tidak lupa menunjukkan buku diarinya. Lewat buku diari yang ditulis oleh Hwi-chan, akhirnya Nonayom pun menyadari bahwa selama ini Hwi-chan sangat menderita karena kesepian tanpa perhatian ibunya. Di sini Hwi-chan pun menuliskan bahwa dia sangat senang ketika ibunya dirawat di rumah sakit. Karena menurut Hwi-chan, dengan berada di rumah sakit, ibunya tidak perlu lagi pulang malam karena lembur kerja, dan Hwi-chan pun bisa bertemu dengan ibunya kapanpun dia mau. Hwi-chan pun berharap bahwa ibunya tetap sakit agar mereka bisa selalu bertemu. Mengetahui isi tulisan buku diari putranya, Nonayom pun akhirnya sadar akan kesalahannya selama ini. Namun, sayangnya sepertinya tulisan Hwi-chan pun seakan-akan menjadi kenyataan. Melalui dokternya, Nonayom pun akhirnya mendapati sebuah kenyataan pahit bahwa dirinya sedang menderita penyakit kanker. Ya ampun. Oke, berikutnya kita beralih lagi ke cerita Hasuk, sang pemuda pengangguran yang kini memiliki pekerjaan sampingan menjadi lawan latih tanding Mike Tyson sama Chris John.
Terlihat di sini meskipun berhasil mendapatkan sedikit uang dari pekerjaan serabutannya, Hasuk terlihat sangat kelelahan karena pekerjaannya tersebut. Hingga akhirnya sebuah kejadian unik pun mengubah hidupnya. Pada suatu ketika setelah pulang dari latihan tinju, tiba-tiba Hasuk dimintai tolong oleh seorang perempuan yang sepertinya tengah bertengkar dengan kekasihnya di sebuah telepon umum. Karena tidak tega memutuskan sang kekasih, perempuan tersebut pun meminta Hasuk untuk memutuskan hubungan mereka. Hasuk yang kebingungan pun akhirnya mencoba berbicara kepada pria yang berada di telepon. Dan tanpa diduga-duga, melalui kata-kata mutiaranya, Hasuk mampu mengakhiri hubungan si perempuan dengan kekasihnya dengan sukses. Dan sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya, perempuan tersebut pun memberikan Hasuk sejumlah uang sebagai imbalannya. Mulai dari sini, ide gila pun muncul di kepala Hasuk si pemuda pengangguran. Melihat banyaknya pasangan yang mengalami patah hati dan hubungan yang menggantung, ditambah kemampuan hebatnya dalam mengakhiri sebuah hubungan, Hasuk pun nekat mendirikan sebuah jasa yaitu agen perpisahan, di mana dia akan membantu kliennya untuk berpisah dari pasangannya. Singkat cerita, tanpa disangka-sangka, sebuah jasa agen perpisahan milik Hasuk pun banjir orderan saudara-saudara. Puluhan permintaan pemutusan hubungan pun berbondong-bondong diterima dan dikerjakan secara profesional oleh Hasuk sang agen perpisahan. Ya meskipun harus wirawiri keluar kota dan akhirnya kena tampol juga, tetapi hasil dari pekerjaan ini ternyata sangat menjanjikan. Hingga akhirnya pada suatu ketika Hasuk pun kembali bertemu dengan Sukyun. Diperlihatkan di sini ternyata Hasuk masih ingin memperbaiki dan melanjutkan hubungannya dengan sang mantan kekasih. Meskipun Sukyun terus menolak permintaannya untuk kembali menjalin kasih, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat Hasuk untuk mengajaknya makan malam hari Sabtu nanti. Berbekal pekerjaan uniknya, Hasuk berharap Sukyun mau mempertimbangkan untuk menerimanya kembali. Oke, kita kembali lagi ke kisah lucu antara Suun sang gadis bisu dengan Sanggyu si pelukis jalanan. Di sini diceritakan bahwa ternyata Sanggyu masih terus berusaha mencoba mengetahui siapa sosok gadis baik di balik topeng boneka yang selalu diam tak bicara. Diperlihatkan di sini saking gemesnya Sanggyu dengan sedikit memaksa mencoba membuka topeng boneka yang Suun pakai. Namun beruntunglah para teman kurcaci Suun dengan sigap melindunginya. Sanggyu pun kembali gagal melukis wajah gadis yang ada di balik topeng boneka. Berikutnya kita kembali lagi ke kisah Nonayom dengan putranya Hwichan. Di sini diperlihatkan ketika di rumah, Hwichan tanpa sengaja menemukan buku diari milik ibunya. Dengan penasaran, Hwichan pun kemudian membaca satu persatu buku diari Usang yang banyak sekali jumlahnya. Di sini pun akhirnya Hwichan menyadari bahwa meskipun sebetulnya Nonayom lebih menginginkan anak perempuan, tetapi Nonayom tetap menyayangi Hwichan sepenuh hati. Hwichan pun akhirnya menyadari bahwa selama ini ibunya selalu bekerja keras untuk membahagiakan dirinya. Dan di sini kita pun akhirnya mengetahui sebuah cerita unik cuy. Ternyata dulu saat masih bayi, ketika Hwichan kecil menangis, karena saking tidak teganya, Nonayom selalu ikut menangis di luar kamar. Nonayom menangis di luar kamar berharap agar suara tangisannya tidak didengar oleh anaknya. Singkat cerita, Hwichan yang akhirnya memahami kondisi ibunya, kini terlihat lebih sering berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Dan secara polos ketika sedang ngobrol dengan ibunya, Hwichan kemudian meminta maaf atas sikapnya selama ini. Hwichan pun dengan lucu meminta maaf kepada ibunya kalau dia tidak bisa jika harus memakai rok karena ibunya yang dulu sempat menginginkan anak perempuan. Nonayom yang masih nampak sakit pun terlihat senang dengan perubahan sikap putranya. Nonayom pun kemudian meminta agar Hwichan menjadi anak baik selama dirinya dirawat. Di sini Nonayom pun meminta Hwichan agar lain kali menggambarnya dengan lebih baik, yaitu menggambarnya dengan mata terbuka di dalam buku diarinya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke kisah cinta Sujung dan Jinwo. Di sini diceritakan ketika saat akan siaran, Sujung terlihat bertanya kepada penyiar berita bahwa apakah hari ini akan turun hujan, dan penyiar pun menjawab bahwa cuaca akan cerah hari ini. Usut punya usut, ternyata Sujung sangat menyukai musim hujan, dikarenakan di musim hujan akan sangat jarang terjadi kasus kebakaran yang otomatis membuat Jinwo sang kekasih akan jarang pergi ke lapangan untuk memadamkan api. Di sisi yang lain ternyata apa yang baru saja ditakutkan Sujung pun terjadi saudara-saudara. Dalam kilas berita yang Sujung sampaikan, ternyata baru saja terjadi kebakaran hebat di sebuah gudang di daerah Seoul. Dikabarkan juga ada beberapa korban yang terluka termasuk 2 petugas pemadam kebakaran yang tengah bertugas. Waduh. Dengan penuh rasa khawatir setelah selesai siaran, Sujung pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan kekasihnya. Dengan berlinang air mata, Sujung pun terus mencari Jinwo di tengah banyaknya petugas pemadam kebakaran yang nampak lelah dan sedih. Hingga akhirnya, Sujung mendapati Jinwo sang kekasih dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata 2 petugas pemadam kebakaran yang terluka bukanlah kekasihnya. Alhamdulillah. Campur aduk antara perasaan lega dan sedih, Sujung pun menyampaikan unek-uneknya kepada Jinwo bahwa dia tidak bisa terus-menerus ketakutan ketika dirinya pergi bekerja memadamkan api. Sujung selalu khawatir jika terjadi sesuatu kepada orang yang sangat dia cintai. Dan ketika Jinwo akan memberikan penjelasan untuk menghibur kekasihnya, tiba-tiba alarm kebakaran kembali berbunyi yang mau tidak mau kembali memaksa Jinwo untuk meninggalkan Sujung yang terlihat sedih.
Kembali lagi ke kisah Nonayom dengan Hwi-chan. Di sini diperlihatkan Hwi-chan sangat mematuhi nasihat ibunya dengan selalu mengerjakan tugas dengan baik. Di sini pun diperlihatkan Hwi-chan memohon kepada ibunya untuk datang ke sekolah esok hari. Hwi-chan merasa rindu ketika ibunya menyempatkan waktu untuk menjemputnya sepulang sekolah. Nonayom pun mengiyakan permintaan putranya. Berikutnya, ketika tengah berada di taman, tanpa disengaja, Hwi-chan pun bertemu dengan Hasuk, sang agen perpisahan yang baru saja menjalankan tugasnya. Karena penasaran dengan pekerjaannya, Hwi-chan pun sempat mengobrol dengan sang agen perpisahan. Tanpa menyia-nyiakan peluang, Hasuk pun memberikan kartu namanya kepada Hwi-chan, berharap suatu saat Hwi-chan akan membutuhkan bantuannya. Adegan berikutnya, kita diperlihatkan momen di mana Sujung nampak marah kepada Jinwo setelah apa yang terjadi kemarin. Sujung pun nampak mengurung diri di kamar dan tidak mau menjumpai Jinwo yang mencoba menemuinya. Setelah Jinwo menyerah dan memutuskan untuk pulang, Suun sang adik pun mencoba untuk membujuk kakaknya agar mau memaafkan Jinwo. Sujung yang merasa bahwa dirinya berlebihan terhadap Jinwo dan adiknya pun akhirnya mau membuka hati. Sambil menonton TV, Sujung kemudian mencurahkan isi hatinya kepada adiknya yang tidak bisa mendengar. Sujung menyampaikan bahwa satu-satunya hal yang dia inginkan saat ini adalah Jinwo melamar dirinya. Dengan begitu, Sujung berpikir Jinwo akan lebih bisa menahan diri ketika bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dia berharap dengan memiliki ikatan, Jinwo akan lebih memikirkan dan mengkhawatirkan dirinya sebelum masuk ke dalam kobaran api. Berikutnya, di sekolah akhirnya secara tidak sengaja, Hwi-chan menyadari bahwa ibunya tengah menderita penyakit kanker. Maksud hati ingin bertanya kepada temannya yang memiliki ayah seorang dokter, Hwi-chan pun kemudian dibuat kecewa dengan jawaban teman sekelasnya yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menderita kanker pasti akan segera mati. Di sini secara refleks Hwi-chan pun menjambak rambut temannya hingga menangis. Sepulang sekolah, Hwi-chan yang merasa sedih bahwa ibunya sedang sakit keras, tiba-tiba dikejutkan dengan suara peluit dari seberang jalan. Siapakah dia? Ya, dia adalah Nonayom yang berpakaian sebagai petugas penyeberang jalan. Hwi-chan pun nampak sangat senang mengetahui ibunya menepati janji untuk menjemput dirinya sepulang sekolah. Sebelum pulang, Hwi-chan pun dengan usilnya sempat kembali menjabak rambut temannya yang bilang bahwa penderita kanker akan segera mati. Hwi-chan menganggap bahwa apa yang dikatakan temannya adalah bohong. Hwi-chan pun berjalan pulang dengan perasaan bahagia sembari dia meminta ibunya untuk terus meniupkan peluit di sepanjang jalan untuk dirinya. Berikutnya kita kembali diajak mengikuti cerita Hasuk yang tengah menjalankan pekerjaan barunya sebagai agen perpisahan. Terlihat meskipun dia harus berkunjung ke sana kemari, bertemu dengan bermacam-macam orang yang ingin memutuskan hubungan, namun hal tersebut tidak membuat Hasuk sedikit pun patah semangat. Tentunya untuk membuktikan kepada Sukyun bahwa dirinya bisa sukses dan masih layak menjadi kekasihnya. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Di sana diperlihatkan Hasuk nampak sangat senang mengetahui bahwa Sukyun mau menerima ajakannya untuk bertemu kembali. Merasa Sukyun mau menerimanya lagi, bergegas Hasuk kemudian mengajak Sukyun ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Di restoran tersebut, Hasuk terlihat sangat senang bisa makan malam bersama orang yang sangat dia cintai. Oke, kita kembali lagi ke cerita Sujung dengan Jinwo. Diperlihatkan di sini setelah dinasihati oleh adiknya, Sujung kemudian menjumpai Jinwo yang baru saja pulang bertugas. Di sana, Jinwo yang menyadari bahwa Sujung sudah memaafkannya, kemudian mengajak Sujung untuk menaiki kren pemadam kebakaran sembari menikmati indahnya pemandangan kota di malam hari. Di sana, Sujung kemudian meminta maaf karena dirinya yang mungkin terlalu egois selama ini. Di situ pun Jinwo juga meminta Sujung untuk bersabar sedikit lagi, karena dia ingin melamarnya di tempat dan waktu yang tepat. Didukung dengan suasana dan momen yang romantis, keduanya pun akhirnya berciuman di atas kren. Momen tersebut pun ternyata sempat diabadikan lewat foto oleh rekan kerja Jinwo yang sengaja ingin menggoda mereka. Oke, lanjut ke cerita antara Suun dan Sang-gyu. Diperlihatkan di sini ketika malam hari, Suun menyempatkan lagi untuk menemui Sang-gyu yang tengah ketiduran. Di sana pun akhirnya Suun mengetahui bahwa Sang-gyu masih sangat penasaran dengan wajahnya yang selama ini dia tutupi menggunakan kostum boneka. Diperlihatkan juga Sang-gyu sempat menerka-nerka wajah Suun dengan melukis beberapa wajah perempuan di kertas lukisnya. Mengetahui hal tersebut, teman-teman kurcaci Suun pun kemudian memberikan dukungan kepadanya untuk memberanikan diri menjumpai Sang-gyu tanpa kostum bonekanya. Karena menurut para kurcaci, seorang lelaki sejati tidak akan melihat seorang perempuan dari fisiknya, melainkan dari hatinya. Suun pun menuruti nasihat teman-temannya. Dan bersiaplah, hari yang tidak diinginkan di film ini pun akhirnya tiba, saudara-saudara. Di hari yang sangat cerah, akhirnya ketika sedang bersih-bersih, diperlihatkan Jinwo berhasil menemukan cincin yang akan dia gunakan untuk melamar Sujung. Sungguh sebuah keberuntungan. Jinwo pun bergegas menemui Sujung yang tengah tergesa-gesa karena telat berangkat siaran. Mereka pun berjanji untuk bertemu di sebuah restoran mewah nanti malam, tentunya untuk sebuah momen yang sangat spesial bagi mereka berdua. Sujung pun semakin bahagia mengetahui bahwa ternyata hari ini, hari di mana dia akan dilamar oleh sang kekasih, ternyata juga akan turun hujan. Hal yang membuat seakan-akan alam pun merestui hubungan Sujung dengan Jinwo.
Lanjut ke cerita Suun dan Sanggyu. Diperlihatkan di sini dengan bantuan para kurcaci, akhirnya Suun dan Sanggyu pun bertemu dan bertatap muka secara langsung. Sanggyu pun dibuat takjub dengan kecantikan Suun yang dibalut make up tipis kakaknya. Dan ketika tengah melukis wajah cantiknya, akhirnya Sanggyu pun mengetahui bahwa Suun tidak bisa berbicara. Sanggyu pun sempat kaget dan meminta maaf atas ketidaktahuannya. Berikutnya kita diperlihatkan Jinwo sedang berada di sebuah restoran dengan pemandangan yang indah. Dengan sebuah cincin dan seikat bunga, diperlihatkan ternyata Jinwo tengah berlatih untuk melamar sang kekasih sembari menunggunya datang. Dan ketika tengah menunggu, tiba-tiba handphone Jinwo pun berbunyi. Di hari yang sama, diperlihatkan juga ternyata Hasuk tengah mengecek permintaan pemutusan hubungan di website miliknya. Dan ketika tengah scroll-scroll, Hasuk kemudian menemukan sebuah permintaan pemutusan hubungan yang membuatnya terdiam dan tersenyum sendirian. Di tempat yang lain, akhirnya kita pun juga melihat sebuah wajah bahagia yang ditunjukkan Suun. Di sini akhirnya dia menerima sebuah lukisan cantik yang dibuat oleh seseorang yang sangat dia sukai, yaitu Sanggyu. Namun, tanpa kita sadari saudara-saudara, akhirnya rentetan tragedi pun terjadi. Ketika tengah siaran, tiba-tiba redaksi dikejutkan dengan sebuah berita bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi kebakaran hebat di daerah Dobonggu. Diberitakan pula di musibah tersebut, 2 pemadam kebakaran yang sedang bertugas tewas secara tragis. Dan disampaikan dalam siaran langsung, salah satu pemadam kebakaran yang tewas adalah Lee Jinwo, kekasih dari Sujung. Hal ini pun sontak membuat Sujung yang tengah menyampaikan berita terhenyak dan merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di sisi yang lain, di sebuah restoran mewah yang akan menjadi saksi momen istimewa Jinwo dan Sujung, akhirnya kita pun mendapati bahwa meja tersebut sedang kosong. Hal ini sekaligus membenarkan atas apa yang sedang terjadi. Bisa jadi, telepon yang diterima Jinwo sebelumnya adalah panggilan tugas pemadam kebakaran. Hujan pun kemudian turun dengan derasnya. Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, akhirnya Suun memutuskan untuk menghapus make up-nya dan menunjukkan kepada Sanggyu seperti apa dirinya yang sebenarnya. Suun pun meminta Sanggyu untuk kembali melukis wajahnya lengkap dengan bekas luka yang dia punya. Meskipun sempat kaget, Sanggyu pun menuruti permintaan si gadis bisu tersebut. Ketika tengah melukis wajah Suun, Sanggyu pun akhirnya memberitahu Suun bahwa dirinya akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Dia pun memberitahu Suun bahwa melukis wajahnya adalah salah satu hal yang sangat dia inginkan sebelum dia pergi. Suun yang sudah mengetahui hal tersebut dari para kurcaci pun kemudian meneteskan air mata. Suun merasa sedih karena sesuatu yang sangat Sanggyu inginkan seperti gadis yang cantik jelita, akhirnya hanya berakhir dengan seorang gadis bisu dengan bekas luka bakar di wajahnya. Suun pun kemudian berdiri, memakaikan topeng boneka kepada Sanggyu untuk menutupi air matanya, kemudian dia memeluk Sanggyu untuk yang terakhir kalinya. Dihiasi lampu taman yang sengaja dinyalakan oleh para kurcaci, Suun pun kemudian memberikan pelukan perpisahan kepada pria yang sangat dia sukai. Adegan berikutnya, di tengah hujan deras, kita diperlihatkan Hasuk sedang menjalankan tugasnya sebagai agen perpisahan. Berbekal sebuah payung hitam, Hasuk kemudian mengunjungi sebuah tempat yang sepertinya tidak asing lagi baginya. Ya, Hasuk ternyata menerima permintaan pemutusan hubungan dari orang yang sangat dia cintai, yaitu Sukyun. Tanpa diduga-duga, Sukyun meminta bantuan Hasuk sebagai agen perpisahan untuk memutuskan hubungan dengannya. Sambil meneteskan air mata, Hasuk pun berbicara dengan dirinya sendiri di depan pintu kaca supermarket untuk menyampaikan pesan perpisahan dari Sukyun. Meskipun sulit ia percayai, tetapi Hasuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Hasuk kemudian memutuskan hubungannya dengan Sukyun dan berharap Sukyun benar-benar mendapatkan seorang lelaki yang lebih baik darinya. Diiringi hujan yang semakin deras, Hasuk pun pergi dan meninggalkan sebuah payung hitam miliknya. Berikutnya, hal yang tidak kita inginkan pun akhirnya juga terjadi kepada Nonayom dan Hwi-chan. Diceritakan di sini ternyata kondisi Nonayom semakin memburuk. Dokter pun dengan sekuat tenaga mencoba menyelamatkan nyawa ibu Hwi-chan. Melihat ibunya kesakitan dan ayahnya yang sedang sedih, Hwi-chan pun mengatakan kepada ayahnya agar jangan menangis di sini karena nanti ibunya akan mendengarnya. Seakan mengulang kejadian ketika dia masih kecil, Hwi-chan pun bergegas berlari keluar rumah sakit. Di sana, diiringi hujan deras, Hwi-chan pun kemudian menangis sejadi-jadinya. Sambil berlinang air mata, Hwi-chan memohon agar ibunya bisa segera sembuh. Dia pun berjanji akan menjadi anak yang baik. Melihat kejadian tersebut, ayah Hwi-chan pun meneteskan air mata. Di tempat yang lain diperlihatkan Sukyun ternyata akan pulang setelah selesai bekerja. Dan karena hujan tak kunjung reda, Sukyun pun memutuskan untuk memakai payung hitam yang tergeletak di sudut pintu masuk. Dan ketika tengah berjalan di tengah hujan deras, lewat sebuah sudut payung yang rusak, Sukyun pun menyadari bahwa payung yang dia pakai adalah payung milik Hasuk. Payung yang sering dia gunakan untuk menjemputnya pulang bekerja. Sukyun pun menyadari bahwa pesan perpisahan yang dia minta sudah disampaikan sekaligus diterima oleh Hasuk. Diiringi air mata, akhirnya mereka pun resmi berpisah.
Masih di tengah hujan deras, di sisi yang lain akhirnya kita pun diperlihatkan Suun tengah duduk sendirian sambil memeluk kostum bonekanya. Ya, bisa diartikan Sang Gyu si pelukis jalanan yang dia sukai sudah pergi meninggalkannya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Masih di hari yang sama, di mana hujan tak kunjung reda, akhirnya kita diperlihatkan kondisi terkini dari Nona Yom. Dalam keadaan kritis, Nona Yom diperlihatkan masih berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Pada malam itu juga, nampak seseorang sedang membuka pintu kamar tempat Nona Yom dirawat. Siapakah dia? Ya, dia adalah Hasuk, sang agen perpisahan. Di hari terakhir pekerjaannya sebagai agen perpisahan, Hasuk ternyata ingin menyampaikan pesan spesial dari Hwi-chan, putra dari Nona Yom. Di sana, Hasuk menyampaikan pesan bahwa Hwi-chan tidak ingin berpisah dengan ibunya. Dia mau ibunya sembuh dan dia berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Hwi-chan pun juga menitipkan sebuah gambar agar ibunya bisa melihatnya. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut adalah gambar wajah Nona Yom yang tersenyum dengan wajah yang gembira. Lewat Hasuk, Hwi-chan pun sekaligus menyampaikan pesan maafnya karena selama ini tidak pernah menggambar wajah ibunya dengan baik. Nona Yom yang mendengar kata-kata Hasuk pun kemudian tersadar. Nona Yom yang tengah dalam kondisi kritis pun kemudian menitipkan pesan kepada Hwi-chan lewat Hasuk, sang agen perpisahan. Di sana, Nona Yom menitipkan pesan bahwa dia mengucapkan terima kasih kepada putranya Hwi-chan sudah dengan tulus mencintainya. Dan Nona Yom pun mengucapkan terima kasih sudah menggambar wajahnya dengan sangat-sangat cantik. Hasuk kemudian pergi meninggalkan Nona Yom dengan terlebih dahulu memberikan satu benda lagi yang ingin diberikan Hwi-chan kepada ibunya. Apakah itu? Ya, benda itu adalah sebuah peluit. Selepas Hasuk menyampaikan pesan Hwi-chan kepada ibunya, tiba-tiba suara peluit pun berulang kali terdengar di seluruh penjuru rumah sakit. Seperti isyarat bahwa ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan, Nona Yom pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dulu sangat disukai oleh putranya. Ya, Nona Yom memutuskan untuk meniup peluit di sisa hidupnya. Hingga akhirnya sebuah suara peluit pun didengar oleh Hwi-chan yang masih menangis di luar rumah sakit. Hwi-chan pun menyadari bahwa itu adalah suara peluit terakhir dari ibunya yang sangat dia cintai. Di akhir film, beberapa hari setelah rentetan cerita sedih, akhirnya Sujung mengunjungi kantor pemadam kebakaran tempat di mana Jinwo dulu bekerja. Di sana ternyata rekan kerja Jinwo memberikan beberapa barang yang mereka temukan di dalam pakaian Jinwo sebelum dirinya tewas dalam tugasnya. Ya, barang-barang tersebut diantaranya adalah sebuah cincin yang sudah Jinwo siapkan untuk melamar Sujung, dan juga sebuah foto mereka berdua ketika berada di atas kren. Kesedihan pun kembali nampak di wajah Sujung yang sudah begitu dekat dengan kebahagiaan, namun takdir pun akhirnya memisahkan mereka berdua. Di penghujung film, Sujung pun akhirnya memutar sebuah rekaman yang ditinggalkan Jinwo untuknya. Dan betapa terkejutnya Sujung mengetahui bahwa kaset tersebut berisi rekaman video saat Jinwo tengah putus asa karena terjebak dalam kobaran api yang menewaskannya. Di akhir sisa hidupnya, karena sudah tidak ada lagi jalan untuk selamat, Jinwo kemudian merekam dirinya. Di sana, di dalam kobaran api, Jinwo mencoba berbicara kepada Sujung menggunakan sebuah bahasa isyarat. Sebuah bahasa yang sudah pasti dipahami oleh Sujung. Di sana, Jinwo mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Sujung dan berharap bisa segera menikahinya. Sujung yang berlinang air mata pun hanya mampu menjawab layar kaca yang telah selesai memutar video dari Jinwo dengan mengatakan, "Aku juga mencintaimu." Film ini pun ditutup dengan tangis kesedihan Sujung yang meratapi kepergian sang kekasih untuk selama-lamanya. Oke cuy, itu dia rangkuman alur cerita kita kali ini tentang film Sad Movie. Gimana cuy? Jujur sih ya, pas pertama kali saya nonton film ini, saya bener-bener bisa rasain gimana kesedihan setiap tokoh dalam filmnya. Lengkap banget sudah cerita sedihnya. Mulai dari berakhirnya hubungan pasangan kekasih, kisah sedih gadis bisu, kisah sedih berpisah dengan orang tua, hingga ditinggal pergi sang kekasih untuk selama-lamanya. Lengkap banget udah pokoknya. Dan sekilas info cuy, beberapa hal unik juga ternyata dimiliki oleh film Sad Movie ini cuy. Di antaranya, beberapa pemeran dalam film ini ternyata semuanya adalah aktor dan aktris ternama di Korea. Jadi, aktingnya nggak perlu diragukan lagi. Dan juga, ini nih yang saya suka. Salah satu poster filmnya dibuat unik nih cuy, yaitu semua foto pemerannya dibuat dalam pose menangis. Keren banget sebagai ilustrasi kalau ini film bener-bener bikin sedih. Mantap banget. Oke cuy, sekian dulu ya rangkuman alur cerita kita kali ini. Semoga teman-teman suka ya. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa berjumpa lagi di rangkuman film berikutnya. Saya hitung sampai 3 ya, kita bilang amin sama-sama. 1, 2, 3, amin. Oke, terima kasih banyak, salam sehat dan sampai jumpa.